Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Lestari dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada video kali ini saya akan mereview buku dari judul Teknik-teknik Mengatasi Emosi karya Rogel Daniel. Nah, di sini saya akan mereview tentang apa sih emosi dan cara mengatasinya. Yang pertama, apa sih emosi itu? Para ahli psikologi seperti Feld dan Russell menegaskan bahwa setiap orang tahu apa itu emosi, sampai dia diminta untuk memberikan definisi tentang emosi itu sendiri. Setelah itu, tidak seorang pun dari mereka yang mengetahuinya. Ketika kita menggunakan istilah tersebut, emosi merupakan sebuah pengalaman rasa. Kita merasakan adanya emosi, kita tidak sekedar memikirkannya. Ketika seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang secara pribadi penting untuk kita, maka emosi kita akan meresponnya. Biasanya diikuti dengan pikiran yang ada hubungannya dengan perkataan tersebut, perubahan psikis, dan juga hasrat untuk melakukan sesuatu. Nah, jika ada seorang bawahan yang menyuruh kita untuk mencatat hasil pertemuan, mungkin kita akan merasa marah dan berpikir, siapa sih dia? Berani-beraninya menyuruh saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Psikis kita akan mengalami perubahan ketika tekanan darah kita meninggi dan kita merasakan adanya sebuah keinginan untuk memarahinya. Nah, emosi-emosi itu bisa menjadi positif, tetapi bisa juga menjadi negatif. Seperti apa sih emosi yang positif itu? Emosi yang positif secara personal menghasilkan perasaan yang menyenangkan. Apakah itu bangga, harapan, atau suatu kelegaan? Emosi yang positif akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Dalam sebuah negosiasi, emosi yang positif ketika menghadapi orang lain bisa membangun kedekatan, sebuah hubungan yang ditandai dengan keinginan baik, pemahaman, dan perasaan menjadi bagian dari sebuah kebersamaan. Namun sebaliknya, perasaan marah, frustasi, dan emosi-emosi negatif lainnya secara personal menghasilkan perasaan susah. Emosi-emosi itu juga kecil kemungkinannya untuk digunakan dalam membangun kedekatan. Nah, apakah emosi itu bisa menjadi rintangan dalam negosiasi? Tidak seorang pun dari kita yang bisa menghindar dari realitas emosi-emosi itu. Emosi-emosi itu dapat menjadi penghalang bagi kemungkinan tercapainya kesepakatan yang baik. Ketika seseorang merasa sakit hati, emosi-emosi itu bisa mengubah hubungan yang baik menjadi permusuhan panjang. Ia juga bisa menimbulkan rasa putus asa untuk mendapatkan penyelesaian yang baik. Nah, apakah sebenarnya yang membuat emosi-emosi tersebut bisa sangat mengganggu? Emosi bisa mengalihkan perhatian dari permasalahan pokok yang akan dibicarakan. Apabila kita atau orang lain merasa terganggu, maka masing-masing kita harus bisa mengatasi pertentangan antar emosi tersebut. Nah, haruskah kita meninggalkan ruang pertemuan, berapologi, duduk dengan diam sambil menggerutu? Perhatian kita akan beralih dari keinginan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan menjadi keinginan untuk melindungi diri kita sendiri atau bahkan menyerang orang lain. Nah, bagaimana sih cara mengatasi emosi itu? Cara mengatasi emosi melalui 3 pendekatan yang tidak boleh dilakukan. Kita telah mengetahui bahwa emosi-emosi itu bisa mengganggu atau membantu jalannya negosiasi. Tapi kami masih mempunyai sedikit panduan tentang bagaimana mengatasi emosi-emosi tersebut. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan manfaat dari emosi-emosi tersebut. Terkadang ada anjuran bahwa para negosiator harus menghilangkan emosi, mengabaikannya atau bahkan mengatasinya secara langsung. Tidak satu pun dari anjuran tersebut yang dapat membantu kita.
Nah, apakah emosi itu bisa hilang? Tidak bisa. Kita tidak bisa menghilangkan emosi seperti halnya menghilangkan pikiran dari dalam diri kita. Setiap saat kita merasakan adanya bermacam-macam perasaan seperti kebahagiaan atau kesedihan, antusiasme atau frustasi, isolasi maupun kegelisahan, rasa sakit atau senang. Kita tidak bisa menumbuhkan dan kemudian mematikan emosi seperti menyalakan dan mematikan saklar. Kita bisa belajar dari pengalaman Michelle, seorang peneliti yang baru-baru ini ditawari pekerjaan di sebuah perusahaan besar farmasi. Pada awalnya, dia sangat tertarik dengan kompensasi yang dia terima, hingga dia menyadari bahwa 2 orang setelahnya malah ditawari gaji awal yang lebih besar. Dia merasa sedih dan bingung. Dari sudut pandangnya sendiri, dia merasa bahwa kemampuannya jauh lebih mumpuni dibanding kedua orang tersebut. Michelle tersebut memutuskan untuk melakukan negosiasi dengan tujuan meminta gaji yang lebih besar. Ketika dia ditanya strategi apa yang dia lakukan, dia menjawab, "Saya membuat rencana negosiasi secara rasional. Saya tidak akan membiarkan emosi ikut campur dalam proses negosiasi kami. Saya hanya ingin mengatakan jumlah." Dia berusaha membujuk pimpinan perusahaan dengan mengatakan bahwa jika orang lain yang satu tingkat dengannya menerima gaji yang lebih besar, maka dia merasa layak untuk mendapatkan kompensasi yang sama. Sebuah pendekatan yang baik. Namun sayangnya, negosiasi itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Emosinya tidak bisa dikendalikan selama negosiasi berlangsung, sekalipun dia merasa bahwa dia telah mampu mengontrolnya. Michelle mengingat lagi, nada suara saya sedikit lebih kasar dibanding biasanya. Sebenarnya, saya tidak ingin hal itu terjadi, tapi apa daya, saya merasa sedih karena perusahaan itu mencoba membayar saya dengan bayaran yang lebih kecil dibanding dengan 2 orang yang sama-sama baru. Negosiator perusahaan mengartikan kata-kata saya sebagai bentuk tuntutan. Saya sangat kaget ketika sang negosiator mengatakan bahwa dia tidak ingin berbelit-belit dengan memberikan kenaikan gaji kepada seseorang. Dia lebih baik menyewa orang lain. Saya tidak mencoba memaksanya untuk memberikan kenaikan gaji. Akan tetapi, emosi saya memarahkan begitu saja cara yang sudah saya rencanakan. Dalam keadaan seperti itu, para negosiator bertindak bodoh jika mereka mematikan emosi. Sekalipun mereka bisa melakukannya, mematikan emosi hanya akan merusak pekerjaan kita, bukan mempermudah. Emosi-emosi tersebut memberikan informasi kepada kita tentang urusan-urusan kita yang relatif penting. Emosi membuat kita fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang secara personal kita peduli dengannya, seperti halnya kehormatan ataukah keamanan kerja. Kita juga bisa belajar tentang hal apa yang penting bagi pihak lain. Jika orang lain mengomunikasikan sebuah keinginan dengan penuh antusias, mungkin kita akan menganggap bahwa keinginan tersebut sungguh penting adanya daripada menghabiskan hari-hari untuk mencoba mengerti keinginan dan prioritas pihak lain. Kita bisa menghemat waktu dan energi dengan belajar dari emosi mereka apa yang bisa kita lakukan. Nah, apakah bisa sih mengabaikan emosi tersebut? Mengabaikan emosi berarti mendatangkan bahaya. Emosi-emosi itu selalu datang dan sering mempengaruhi pengalaman kita. Mungkin kita mencoba untuk mengabaikannya, tetapi emosi-emosi itu tidak akan pernah mengabaikan kita. Dalam sebuah negosiasi, mungkin kita hanya sedikit menyadari cara-cara yang penting, di mana emosi-emosi itu mempengaruhi tubuh kita, pikiran, dan perilaku kita.
Nah, jadi bagaimana sih cara mengatasi emosi itu? Jadi cara mengatasi emosi tersebut, para negosiator itu sering diberi nasihat agar mereka menjadi sadar akan emosi, baik emosi mereka sendiri maupun emosi orang lain, dan agar mengatasi langsung emosi-emosi tersebut. Sebagian orang mempunyai kemampuan alamiah dalam mengatasi emosi secara langsung, dan sebagian lagi mampu meningkatkan kemampuan mereka. Misalnya, apabila ada seorang negosiator yang sering marah, dia bisa belajar keterampilan-keterampilan yang bermanfaat untuk mengenal dan mengatur kemarahan itu. Nah, cara mencoba mengatasi langsung emosi yang muncul itu merupakan tantangan utama ketika melakukan negosiasi, di mana kita juga perlu meluangkan waktu untuk memikirkan tentang pandangan-pandangan yang berbeda dari setiap persoalan-persoalan pokok yang dibicarakan, dan juga proses persoalan pokok yang dilakukan kerjasamanya. Hal ini dapat kita samakan dengan ketika kita naik sepeda sambil bermain sulap dan berbicara melalui pesawat telepon. Nah, cara mengatasi secara langsung setiap emosi yang muncul akan membuat kita sangat sibuk. Ketika kita sedang bernegosiasi, kita harus mencari tanda-tanda emosi baik dalam diri kita sendiri maupun pada orang lain. Apakah kita berkeringat? Apakah tangan mereka disilangkan? Kita akan menemukan emosi-emosi tertentu yang ada di antara kita dan mereka. Nah, demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.